Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita keimanan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kebahagiaan dan banyak hal yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, sehingga pada hari ini kita masih diberikan waktu, diberikan nafas, diberikan kesempatan untuk mengikuti forum ta'aruf santri hari ketiga Pondok Pesantren Bina Umat. Kita akan masuk ke materi yang kedua. Apa itu? Tadi sudah saya sampaikan ya, materi yang kedua adalah materi mengenai hidup sehat. Jadi dimanapun sebenarnya kan bisa hidup sehat ya, tapi karena mungkin nanti kalian jauh dari orang tua yang mungkin tidak ada yang mengontrol, atau mungkin ada yang mungkin belum bisa melakukan ini itu, atau mungkin belum mengetahui bagaimana sih tips-tips hidup sehat. Nanti di materi kedua ini akan dipaparkan materi tentang hidup sehat ala pondok, seperti itu. Pemateri yang kedua ini adalah Dr. Kiki Cipta Robi Gunawan. Ada yang sudah mengenal, mungkin kalau yang dulu SMP-nya di Bina Umat sudah mengenal beliau belum ya? Ya, kalau belum nanti bisa berkenalan langsung dengan beliau gitu, Dr. Kiki Cipta Robi Gunawan ini insya Allah besok praktek di klinik nih dok, ya. Nah nanti kalau kalau ada yang bermasalah seputar gigi, mungkin mengecek behel mungkin, gitu ya. Nanti bisa berkonsultasi dengan beliau di klinik Pondok Bina Umat. Langsung saja kepada Dr. Kiki Cipta Robi Gunawan, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya telah mempersilahkan saya untuk mengisi materi pada pagi hari ini. Ntar saya siapkan. Sudah terlihat ya, Gus ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Kiki Cipta. Saya setiap hari Senin sampai Sabtu ada di klinik Bina Umat. Jadi kalau misalnya teman-teman, adik-adik ada permasalahan di bidang mulut atau ustadzah, jadi bisa langsung ke sana ya. Jadi langsung ke materi tentang perilaku hidup sehat tentang PHBS di pondok dan sekolah. Jadi perilaku hidup sehat dan bersih di sekolah itu sangat penting sekali. Karena dari dasar kesehatan kita untuk terjaga dari segala macam penyakit dan untuk pertumbuhan yang baik, kita harus menerapkan PHBS di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kehidupan sehari-hari itu siapa saja yang perlu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, kebiasaan perilaku ini, hidup bersih dan sehat itu harus dilaksanakan oleh seluruh para itu ya, dari mulai guru, siswa, orang tua, penjaga sekolah, petugas kantin, dan lain-lain. Ini sangat penting untuk dilakukan. Nah, pola hidup bersih dan sehat itu ialah pengertian pola hidup sehat upaya setiap orang yang ingin selalu sehat, yaitu dengan memperhatikan gaya hidup sehat agar selalu tumbuh, selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Jadi, kebersihan menjaga pola hidup bersih itu yang pertama-tama itu diawali dengan menjaga kebersihan tubuh kita masing-masing. Jadi kalau untuk cara yang mudahnya itu, pertama-tama kita harus mandi secara rutin. Ya, mandi secara rutin itu sehari 2 kali pada pagi dan sore hari. Nah, terkadang kan kalau ada siswa di pondok kadang ya sore-sorenya nggak mau mandi gitu, males. Nah itu jangan diteruskan ya, Bu. Nah, jadi ketika adik-adik di pondok itu apa sih manfaatnya mandi sehari 2 kali itu? Nah, pertama itu kalau kita melakukan mandi dengan menggunakan sabun, jadi di kulit kita ini kan
di sekitar kita itu ada bakteri dan virus yang bertebaran, dan itu kan tidak terlihat oleh mata kita. Jadi ketika kita membersihkan badan kita dengan sabun tersebut, itu dapat membersihkan bakteri dan jamur dan virus yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau dalam penelitian kedokteran itu, setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan sabun, ketika kita mencuci tangan ya, atau kita mandi dengan sabun itu, dalam waktu kurang lebih sekitar 1,5 menit atau 90 detik itu, bakteri, virus, dan jamur itu bisa mati terkena sabun tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita malas mandi untuk membersihkan badan kita, itu nanti di tubuh kita akan ada bakteri, akan ada jamur, dan ada virus. Kalau misalnya kita lihat keadaan kita sekarang ini, mungkin sederhananya kalau badannya bau ya kalau nggak mandi gitu, itu yang singkatnya. Tapi kalau misalnya sudah terlalu lama rutin membersihkan diri, nanti bisa terdapat jamur di dalam tubuh, seperti ada panu, ada kurap di sekitar tubuh kita. Biasanya itu yang paling mudah terkena bakteri dan jamur itu ialah di sekitar ketiak atau di bagian lipatan-lipatan tubuh. Nah, jadi di lipatan tubuh itu ketika jarang dibersihkan, nanti akan terjadi penyakit kulit seperti itu. Dan kalau misalnya ada penyakit kulit seperti gatal, bintik-bintik, dan lain-lain itu, so kalau kita tidak bersih, badannya terdapat penyakit kulit, maka kita tidak akan bisa belajar dengan serius. Jadi nanti badannya akan terasa tidak nyaman dan susah untuk berkonsentrasi. Nah, itu yang pertama. Nah, untuk meningkatkan PHBS tersebut, kita harus melakukannya dengan rutinan setiap hari. Jadi mungkin kita tidak biasa untuk dengan pola hidup sehat, tapi insya Allah dengan perlahan-lahan setiap hari kita lakukan, insya Allah lama-lama akan menjadi kebiasaan hidup kita. Kalau di beberapa penelitian itu disebutkan ketika kita rutin melakukan kegiatan selama kurang lebih 20 hari, nah maka kemudian setelah 20 hari kemudian insya Allah akan mudah untuk melakukan perilaku hidup sehat tersebut. Nah, ini mengapa harus PHBS? Yaitu pertama meningkatkan kesehatan. Jadi ketika tubuh kita sehat, maka imun kita juga akan menjadi sehat. Kalau misalnya dalam kesehatan kita tidak melakukan hidup sehat, maka kemungkinan akan terjadi penurunan imunitas tubuh. Jadi ketika penurunan imunitas tubuh kita sudah terjadi, maka bisa kemudian hari penyakit itu akan mudah datang. Sebagai contoh misalnya di teman kita di sekolah ada yang terkena flu, tapi kalau imun tubuh kita baik, tubuh kita sehat, maka kita tidak akan tertular oleh penyakit tersebut, karena di dalam tubuh kita terdapat suatu sistem pertahanan kekebalan tubuh. Jadi ketika virus, bakteri, atau kuman itu menyerang tubuh kita, maka tubuh kita akan mengeluarkan zat antigen yang untuk melawan pada penyakit tersebut. Jadi walaupun teman kita terkena penyakit, insya Allah tidak akan tertular. Nah, untuk mewujudkan lingkungan yang sehat itu, pertama-tama kita harus mulai dari diri kita masing-masing. Jadi ketika masing-masing tubuh kita menjaga lingkungan kita dengan menjaga kebersihan, dengan membuang sampah pada tempatnya, insya Allah kalau masing-masing kita melakukan itu tersebut, nanti akan terdapat lingkungan pondok dan lingkungan sekitar kita yang sehat. Nah, untuk manfaat PHBS, jadi setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Jadi ketika kita menerapkan perilaku bersih dan sehat, maka insya Allah nanti kita semua akan hidup dengan sehat. Walaupun sekarang di masa pandemi sekarang, atau misalnya di sekitar kita terdapat kuman, penyakit, dan lain-lain, insya Allah tubuh kita akan bisa bertahan dari itu semua. Nah, lalu kalau tubuh kita ini sehat dan bersih, insya Allah nanti akan tumbuh dengan sehat dan cerdas. Lalu
ketika kita sekeluarga, diri kita masing-masing itu sehat, insya Allah nanti dalam melakukan pekerjaan atau sekolah bisa lebih bersemangat dan lebih bugar. Lalu selain itu juga pengeluaran biaya rumah tangga menjadi lebih sedikit, karena kan kalau kita sering sakit, sering minum obat, nanti otomatis banyak sekali pengeluaran yang akan keluar ke sana. Jadi karena kita sehat insya Allah, jadi biaya yang seharusnya bisa dikeluarkan untuk misalnya ke rumah sakit atau perawatan dan lain-lain itu bisa dialihkan untuk modal usaha atau untuk memenuhi gizi keluarga. Lalu, nah ini diantara indikator perilaku hidup bersih dan sehat ialah mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Nah, seperti di awal tadi, yang paling dasarnya itu ialah mandi sehari minimal sehari 2 kali ya dengan menggunakan sabun. Nah, sabun ini manfaatnya selain untuk membunuh bakteri dan virus dan jamur yang ada di sekitar kita itu, selain itu juga dengan menggunakan sabun itu dapat menghaluskan kulit. Dan menghaluskan kulit juga dapat merelaksasikan tubuh. Jadi misalnya adik-adik misalnya ketika di pondok sedang lelah atau kita sedang capek, kalau dengan melakukan mandi sehari 2 kali itu selain membersihkan badan juga bisa membuat kita menjadi lebih segar dan bugar. Nah, untuk cuci tangan itu harus dengan menggunakan air yang mengalir. Jadi jangan menggunakan itu ya, misalnya kadang tuh di beberapa tempat tuh dengan menggunakan bak yang isinya bareng-bareng. Nah, itu tidak baik. Jadi yang benar itu dengan menggunakan air yang mengalir. Atau misalnya ada wadah air itu dibuat seperti keran dan dicuci tangannya di bawah keran tersebut. Nah, selain menjaga kebersihan tersebut, yang penting ialah mengkonsumsi makanan yang sehat di sekolah. Nah, makanan ini sangat penting untuk menjaga kecerdasan otak dan kesehatan tubuh. Karena ketika kita makan dengan makanan yang bergizi, dengan makanan yang seimbang, maka nanti pertumbuhan tubuh kita dan imunitas tubuh kita akan menjadi terjaga, akan menjadi baik. Nah, kalau makanan yang sehat itu apa saja? Makanan sehat itu seperti sudah kita ketahui bersama itu ialah 4 sehat 5 sempurna, yaitu yang pertama itu ada nasi atau lauk pauk, yang kedua itu ada daging atau tempe, nah yang ketiga ada sayur-sayuran, dan yang kelima itu bisa ditambah dengan minum susu, dan yang tak kalah pentingnya ialah dengan cukup minum air putih. Jadi air putih itu sangat penting untuk supaya kita terjadi kestabilan cairan dalam kita, jadi badannya nggak lemes. Nah, selanjutnya untuk ini ya, kalau di dalam pertumbuhan otak itu kan ada otak kanan dan otak kiri. Nah, kalau untuk otak kiri itu lebih kepada kemampuan analisis dan logis. Kalau otak sebelah kanan itu mengambil proses seperti berpikir, seperti seni, musik, dan kreativitas. Jadi kalau di otak kiri itu lebih kepada sains. Jadi adik-adik misalnya sekolah untuk belajar matematika atau pelajaran sekolah itu yang cenderungnya ialah otak kiri. Dan untuk otak kanan itu lebih ke kreativitas seperti seni, musik, dan atau kemampuan seni lainnya. Nah, ini kalau di gambarannya itu seperti ini ya. Ini sebelah kiri matematika, bahasa, analisa rasional, dan sebelah kanannya itu pengenalan wajah, pola bentuk, kreativitas, imajinasi, dan pemahaman yang menyeluruh. Nah, lalu tadi ya sudah dijelaskan untuk otak kanan, untuk orang otak kiri sedang belajar sendiri. Nah, ini menjaga kebersihan di pondok dan kelas. Nah, tadi seperti untuk adik-adik nanti ketika di pondok itu, nah untuk menjaga kebersihannya itu ya jangan lupa untuk mandi pagi dan sore. Nah, mandi pagi dan sore ini penting sekali ya, karena supaya tubuh kita bersih, dan kalau kita mandi rutin pagi dan sore, insya Allah tubuh kita akan lebih segar dan bugar.
Nah, yang keduanya itu ialah menyikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan akan tidur. Nah, jadi menyikat gigi ini penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Jadi kalau waktu yang terbaik untuk menyikat gigi ialah setelah sarapan dan akan tidur. Lalu yang ketiga, yang membersihkan kamar dengan menyapu setiap hari. Jadi kamar-kamar itu harus selalu dibersihkan supaya tidak terdapat kotoran-kotoran. Karena kalau tempatnya kotor itu akan rawan sekali pada penyakit-penyakit atau bakteri yang akan tinggal di sana. Selanjutnya ialah mengganti alas tidur maksimal 2 minggu sekali. Nah, yang terakhir itu tidak mencoret meja dan tembok di sekolah, karena penting sekali ya untuk menjaga kebersihan. Selain itu juga kalau dicoret-coret nanti jadi mejanya jadi nggak enak gitu ya dipandangnya. Nah, selanjutnya gizi tubuh kembang untuk otak dan kesehatan tubuh. Syarat makanan yang baik itu memiliki kecukupan energi dan gizi yang meliputi karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak. Nah, karbohidrat ini penting sebagai sumber energi yang berfungsi sebagai pembentukan energi dalam otot dan otak. Nah, kalau misalnya karbohidrat ini biasa terdapat pada lauk-lauk kita sehari-hari seperti nasi, jagung, gandum, dan lain-lain. Lalu protein. Nah, protein ini banyak terdapat pada sel untuk energi kita. Nah, biasanya itu protein itu terdapat pada daging, ikan, dan tumbuh-tumbuhan. Atau bisa juga protein itu banyak terdapat pada kacang-kacangan, misalnya tempe atau tahu. Nah, itu. Selanjutnya vitamin. Nah, vitamin ini disusun sendiri oleh tubuh, dan vitamin itu bisa ada yang larut dalam air dan ada yang juga tidak. Jadi kalau fungsi vitamin itu diantaranya vitamin A untuk pertumbuhan jaringan. Jadi untuk kesehatan mata dan kesehatan kulit itu sangat penting vitamin A. Nah, vitamin A ini banyak terdapat pada mentega, kuning telur, sayur mayur, susu, dan lainnya. Lalu untuk vitamin B ini ada banyak sekali jenis-jenisnya. Itu ada vitamin B1, B2, B3, sampai ada B12. Kalau B1 itu untuk karbohidrat, untuk itu ya, pelepasan karbohidrat dalam tubuh. Kalau vitamin B2 untuk menjaga kesehatan mata. Nah, terus diantaranya itu ada vitamin B12 untuk pembentukan itu sel darah putih, dan B12 itu untuk sintesis atau pembentukan sel darah merah. Nah, itu jadi kalau adik-adik diharapkan jangan sampai kekurangan vitamin B, karena itu nanti bisa terjadi badannya lemas atau terjadi anemia. Nah, vitamin C juga perlu untuk tubuh kita. Jadi untuk daya tahan tubuh kita, terutama pada saat sekarang ini, di saat pancaroba ini ya. Nah, itu vitamin C perlu untuk dilakukan untuk mempertahankan ketahanan tubuh terhadap infeksi. Lalu vitamin D juga perlu untuk tulang, vitamin E, dan vitamin K. Nah, selain itu ada karbohidrat, ada mineral, dan lain-lain. Ini juga ada yang dibutuhkan, yaitu mineral. Jadi mineral ini dibutuhkan dalam jumlah besar. Contohnya itu ialah fosfor, kalium, dan lain-lain. Nah, itu dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang dan untuk menjaga imunitas tubuh kita. Nah, selanjutnya yang kalau dalam tubuh kita juga dibutuhkan mineral yang dalam jumlah sedikit seperti yodium atau fluor. Nah, kalau besi itu fungsinya itu untuk menjaga oksigen supaya bisa masuk ke dalam tubuh kita dengan baik. Nah, yodium juga perlu untuk pertumbuhan tubuh kita. Selain itu, fluor juga diperlukan untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Nah, jadi kalau misalnya fluor ini cukup, insya Allah tulang dan giginya bisa kuat. Kalau misalnya kita kekurangan fluor, nah nanti kemungkinan kalau kita kekurangan fluor akan terjadi giginya mudah sekali untuk rapuh gitu. Jadi tidak tahan terhadap penyakit-penyakit gigi.
Nah, untuk lemak juga perlu di lemak itu juga perlu diperlukan oleh tubuh dan memiliki fungsi untuk pertumbuhan kita. Nah, selain makan yang cukup dengan gizi yang cukup dengan mengandung vitamin, mineral, dan mengandung protein, karbohidrat yang seimbang, diperlukan juga dalam kehidupan sehat itu kita menggunakan toilet yang bersih. Karena dengan toilet yang bersih itu di dalam tubuh kita bisa terjadi pembuangan yang baik. Jadi misalnya gini, misalnya di dalam toilet kita itu ada misalnya berbagai macam penyakit, misalnya bakteri dan jamur itu bisa juga dilakukan pembersihan dalam tubuh kita dan dikeluarkan dalam bentuk kotoran saat BAB atau buang air kecil. Jadi ketika toiletnya itu tidak dibersihkan, maka nanti bakteri yang dari orang lain yang dikeluarkan dalam bentuk BAB atau buang air kecil itu bisa menyebabkan infeksi pada yang lain, bisa menular lewat dari bakteri yang dikeluarkan oleh tubuh. Lalu yang ketiga, yang D, olahraga yang teratur dan terukur. Nah, jadi olahraga ini kita lakukan dengan rutin. Kalau yang terbaik berdasarkan penelitian itu sekitar 4 sampai dengan 6 kali seminggu. Nah, olahraga yang teratur itu perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan. Jadi kalau misalnya kita olahraganya nggak teratur, itu bisa membuat jadi terlalu lelah. Jadi seharusnya ya kalau olahraga itu jantungnya jadi iramanya bagus. Lalu ketika kalau olahraganya tidak teratur ya jadi bisa menyebabkan organnya itu menjadi kerjanya tidak teratur. Nah, kalau untuk yang terukur itu jadi kita sesuaikan dengan kemampuan tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita yang misalnya main sepak bola atau bulu tangkis 10 menit ya dilakukan hanya selama 10 menit itu saja. Jangan dipaksakan sampai setengah jam gitu. Kalau itu dilakukan sampai berlebihan, nanti kemungkinan tubuh kita mengalami kelelahan, dan kalau terlalu lelah nanti bisa menyebabkan pingsan atau penyakit lainnya. Nah, selanjutnya itu memberantas jentik nyamuk. Jadi kalau di sekitar kita ada barang-barang yang tidak terpakai, kita lakukan penguburan. Jadi dikubur barang-barangnya. Nah, untuk bak mandi kita lakukan penampungan air di sana dan harus setiap seminggu sekali itu dibersihkan. Jadi rutin baknya dibersihkan selama seminggu sekali. Selain untuk menjaga kebersihan air, di sana juga perlu dilakukan supaya kalau ada jentik-jentik nyamuk di dalam bak itu bisa hilang. Jadi sarang nyamuknya bisa dihilangkan gitu ya, diberantas. Lalu setelah itu juga kalau misalnya kita punya penampungan air untuk air minum atau air bersih, sebaiknya ditutup dengan tutup yang rapat supaya nanti nyamuk tidak bisa masuk dan membuat sarang di sana. Karena seperti nyamuk demam berdarah itu dia sangat suka dengan tempat penampungan air yang berisi, air bersih. Jadi kalau air bersih yang tidak ditutup kemungkinan besar itu akan bisa dijadikan sarang oleh nyamuk demam berdarah. Nah, yang selanjutnya itu tidak merokok. Nah, merokok itu ternyata setelah diteliti ternyata memiliki kandungan zat-zat yang dapat menyebabkan kanker gitu. Jadi kalau misalnya kita merokok itu terdapat zat-zat yang menyebabkan kanker paru-paru, bisa juga menyebabkan kanker lainnya. Nah, jadi selain merokok itu membahayakan untuk para perokoknya, selain itu juga dia berbahaya untuk orang yang ada di sekitarnya. Jadi kalau misalnya kita punya teman yang merokok, nah itu asap rokoknya terhirup oleh kita juga bisa mendapatkan efek buruk dari rokok tersebut. Jadi rokok itu selain menyebabkan penyakit seperti bisa batuk-batuk, bisa kanker, gangguan jantung pada orang-orang yang merokok,
dan itu juga bisa menyebabkan penyakit pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya itu untuk mengontrol keseimbangan gizi perlu dilakukan penimbangan berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan sekali. Jadi kalau misalnya berat badannya berlebihan, berarti kan itu konsumsi gizinya berlebihan. Kalau misalnya terlalu kurus, berarti itu tumbuhannya itu gizinya kurang. Nah, jadi dengan menimbang badan kita bisa mengetahui apakah gizinya sudah cukup atau berlebihan. Nah, selanjutnya ialah membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi ketika adik-adik nanti kalau di pondok, nanti buanglah sampah tempatnya supaya nanti lingkungan kita menjadi bersih dan sehat. Selain itu juga akan terlihat lebih rapi. Nah, selain itu juga kalau sampah yang terdiamkan terlalu lama, nanti di sana akan terjadi timbunan bakteri di sana. Jadi karena bakteri itu sangat senang di tumpukan sampah atau daerah-daerah yang lembab. Nah, insya Allah kalau kita sudah menerapkan makanan yang bergizi dengan mandi rutin sehari 2 kali, menyikat gigi, dan menghindari rokok, insya Allah nanti sekolah kita akan menjadi sekolah yang sehat. Dan dengan sekolah yang sehat, badan kita yang sehat dan segar, insya Allah nanti kita akan mudah untuk melakukan kita belajar menjadi lebih mudah, dan insya Allah ketika belajar nanti akan mudah diresap ilmu-ilmunya. Insya Allah akan menjadi siswa yang berprestasi. Nah, jadi ketika adik-adik nanti mengalami gejala penyakit, misalnya batuk, demam, atau sakit lainnya, bisa langsung konsultasikan ke dokter. Jadi insya Allah tuh setiap Senin sampai Minggu akan ada dokter umum di sana di klinik pondok, dan kalau Senin sampai Sabtu akan ada dokter gigi di situ. Jadi ketika adik-adik mengalami penyakit, badannya tidak enak, atau mengalami sakit gigi atau membutuhkan perawatan lainnya, tidak perlu segan-segan untuk konsultasi ke dokter di klinik. Lalu nanti setelah diperiksa, adik-adik itu akan diberikan obat jika memang memerlukan obat. Jadi obatnya itu harus diminum sesuai dengan anjuran dokter. Lalu selain minum obat yang cukup, lakukan istirahat yang cukup dan makan dengan gizi yang seimbang. Nah, sekarang ini kan di era pandemi ini, di banyak terjadi COVID, yaitu di pondok kita harus menerapkan 3M untuk meminimalisir penularan COVID, yaitu dengan melakukan 3M. 3M itu ialah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jadi masker ini digunakan ketika kita berpergian keluar. Nah, selain itu menggunakan masker juga dilakukan menjaga jarak. Jadi jaga jarak dengan orang-orang lain, terutama orang-orang yang tidak kita kenal. Jadi seperti kerumunan-kerumunan yang bukan dari pondok sini. Dan selanjutnya itu ketika itu kita setelah keluar rumah atau ketika akan tidur, jangan lupa untuk mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ini diperlukan, dikhawatirkan nanti saat di luar terdapat bakteri atau virus yang menempel di tangan kita, dan insya Allah dengan mencuci tangan nanti akan menghilangkan bakteri-bakteri yang ada di sana. Lalu untuk ada gejala COVID diantaranya itu ialah batuk, demam, badan terasa lemas, mual muntah, dan kehilangan penciuman. Nah, mungkin kalau adik-adik ngeliatnya batuk, demam itu kan penyakit yang biasa ya. Nah, tapi kalau ada COVID itu ada gejala yang khas, yaitu biasanya gejala yang khas itu ialah terjadi penghilangan penciuman. Ya, cukup. Demikian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Cipta yang sudah memaparkan tentang pola hidup sehat secara umum dan juga pola hidup sehat di pondok. Sudah cukup paham ya, gitu. Atau mungkin kalau yang sekarang ngantuk atau mungkin badannya capek bisa meregangkan tangan. Kalau yang duduk mungkin bisa berdiri terus duduk lagi. Atau mungkin
bisa minum atau mungkin bisa sambil makan cemilan gitu ya, biar nggak ngantuk lagi gitu, seperti itu. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang tadi mungkin masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang belum jelas, bisa mengeklik tombol raise hand. Selanjutnya ini yang kedua ada kelas 7B atas nama Cut Karen Alwidia. Silahkan Uhti kalau mau bertanya. Nanti kalau semisal di pondok gitu mau jajan keluar gitu boleh nggak ya? Sama ya, pertanyaan yang lain. Puasanya kan bareng-bareng. Ya. Itu sahurnya sendiri-sendiri atau bareng-bareng juga ya, Us? Oh ya. Ada lagi? Sudah, itu saja. Oh ya. Nah, terima kasih. Ini mungkin tidak ada kaitannya dengan tadi ya, strategi belajar atau pola hidup sehat. Jadi mungkin saya jawab gitu ya. Kalau untuk jajan di luar itu kan kalau selama kemarin pas tidak pandemi itu diperbolehkan ya. Jajan di luar atau di warung-warung di sekitar warga itu diperbolehkan ketika tidak pandemi. Tetapi selama ini hanya diperbolehkan jajannya di kantin sekolah dan di koperasi, itu saja. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang puasa ya, puasa Senin Kamis. Jadi sahurnya bareng-bareng Uhti. Jadi ya seperti makan pagi atau makan malam, sahurnya disediakan di ruang makan, terus sahur bersama. Lah bagi santri ahwat, bagi yang mungkin sedang haid dan tidak puasa, disediakan makan siang gitu. Jadi tidak usah takut gitu. Wah, nanti saya kelaparan. Gitu tidak ya gitu. Nanti sahurnya bersama-sama, dan bagi yang tidak puasa karena sedang haid misalnya, itu nanti tetap disediakan. Jadi insya Allah di kantin pondok makanannya cukup banyak ya, kalau memang yang suka jajan cemilan, entah itu cemilan basah maupun cemilan kering. Insya Allah sehat gitu. Ahi Aska jadi mau bertanya? Silahkan Ahi. Ustazah. Ya. Saya mau bertanya. Silahkan. Di klinik pondok itu bisa bersihkan karang gigi atau tidak? Oh ya. Silahkan Dokter Cipta. Ini ada yang mau menanyakan membersihkan karang gigi. Saya nanti kalau itu karang gigi bisa, semuanya bisa kok. Kalau kayak ngambil gigi, cabut gigi, dan perawatan lainnya bisa dilakukan di pondok. Nanti kalau Aska nanti bisa langsung, kalau udah masuk ke pondok nanti bisa langsung ke itu aja, ke klinik kalau misalnya berminat buat bersihin karang gigi gitu. Ya. Oh ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam. Oh ini tadi Uhti Meisha tadi menanyakan, kalau misalnya alergi, apakah boleh bawa obat dari sakit nggak, Dok? Kalau misalnya ada obat-obat bisa, silahkan dibawa aja ke pondok. Nanti kalau misalnya ada gejala lain terus bingung mau konsultasi atau apa, nanti bisa langsung datang ke klinik pondok aja gitu. Bisa, oke. Bisa ya. Ya. Kemudian ini ada Ahi Abdi Dinata. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, silahkan. Jadi kalau di sana Ustazah ada nggak ekskul untuk fotografi? Oh, ekskul fotografi. Ya, maksudnya kayak studio gitu. Oh ya ya. Terus ada pertanyaan lain lagi? Ya sudah, itu dulu aja Ustazah. Oh ya. Mungkin Ustazah Sinta atau siapa mau menjawab atau saya jawab? Oh, kalau ekskul fotografi itu memang tidak ada ya, tapi nanti bisa ketika misalnya menjadi OSB yang untuk yang SMA, nanti bisa biasanya boleh pegang kamera dan bisa foto-foto, bisa mengedit
edit-edit pakai aplikasi gitu. Kalau yang ada dan kami fasilitasi itu ekskul sinematografi atau membuat film-film pendek atau video-video pendek seperti itu. Kemudian ini ada ini yang kemarin juga bertanya ya. Ini ada Ahi Pandu Tegar Saputra. Silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan kita ada alergi sama makanan, misalkan saya alergi telur, itu nanti bagaimana ya? Oh iya, untuk alergi, misalnya ada beberapa santri yang alergi, biasanya pondok kan mungkin tidak bisa memilihkan satu persatu ya. Jadi nanti santri sendiri berusaha mengontrol makanannya. Kalau memang misalnya hari itu lauknya telur, mungkin nanti bisa jajan di kantin basah membeli lauk yang lain. Misalnya mungkin lauk gorengan apa gitu ya, atau mungkin abon, atau mungkin apa gitu. Insya Allah sih ada lauk pengganti ya. Tapi kalau yang lauk yang disediakan itu semuanya sama. Ada Muhammad Zaid, silahkan. Yuk, Muhammad Zaid, Muhammad Zaid mau menanyakan sesuatu. Mungkin tang pondok minum napa nggih? Oh nggih. Minum napa nggih lah. Jadi kalau di pondok itu minumannya insya Allah ada ya semuanya. Tapi yang disediakan oleh dapur itu air putih dan kadang beberapa waktu nanti disediakan susu gitu ya. Tapi kalau secara umum yang disediakan air putih. Kalau memang misalnya pengen minum teh atau mungkin nutrisari atau mungkin sirup, nanti bisa beli di koperasi atau kantin, terus bisa mengambil air dari dapur seperti itu. Disediakan air hangat juga ada ya, air panas ada gitu. Es krim juga ada ya di koperasi bagi penyuka es krim. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, mungkin saya baca di kolom chat ya, karena ini sudah banyak banget dari awal. Tentang vaksinasi gitu ya, kami belum bisa menjawab masalah vaksinasi ya, tapi akan ada koordinasi, kemarin kata Ustadz Edi, berkoordinasi dengan puskesmas tempat bila memang dibutuhkan untuk pengadaan vaksinasi seperti itu. Kalau dokter Cipta ada info nggak dok? Itu masih gitu ya, buat vaksinasi masih dibicarakan, tapi belum ada sinyalnya. Iya. Itu ya untuk tentang vaksinasi. Kemudian ada yang cuma Assalamualaikum Us, waalaikumsalam. Kalau boleh bawa jajan dari rumah gitu ya, biasanya wali memang kadang mengirim jajan dipaketkan dari rumah ya, tapi tidak boleh bertemu gitu ya. Jadi biasanya dipaketkan terus ditaruh atau dititipkan di pos satpam seperti itu. Kecuali kalau selama pandemi terus ada larangan untuk berkunjung, mungkin nggak boleh ada kiriman dari rumah. Tapi kalau memang tidak ada larangan, biasanya ada kiriman dari rumah. Kemudian ada halo guys, halo juga. Di sini ada tentang SMA, apakah ada pelajaran tarikh Islam? Itu tidak ada. Yang ada tarikh Islam atau sejarah kebudayaan Islam itu SMP ya. Kalau mau masuk mapel apa? Oh, mapel 11. Oh, tapi kelas 11. Oh, ada pelajaran untuk yang SMA ya, ada tarikh Islam kelas 11, maaf. Kemudian Ustadzah, apakah kalau di pondok boleh membawa buku cerita seperti novel atau komik? Sebenarnya secara umum boleh, tetapi ada kriterianya. Misalnya yang tidak berbau romansa atau cinta-cintaan, tidak berbau kekerasan, misalnya seperti itu ya. Kemudian Ustazah mau nanya, sekarang lagi pandemi, nanti ketika sakit demam bakal dirawat di mana ya Us? Dan nanti diisolasi sendiri atau gimana? Lah, berdasarkan check-in yang sebelumnya yang juga masih masa pandemi. Jadi ketika masuk nanti semua santri akan dikarantina. Jika gejala-gejala tertentu nanti
akan diperiksakan ke klinik dan jika harus di follow up atau diteruskan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Kalau untuk isolasi, biasanya di pondok akan menyediakan tempat isolasi di ruang kelas seperti itu. Kemudian tadi menanyakan masalah komik juga ya. Jadi secara umum sebenarnya diizinkan asal sesuai kriteria jenis ceritanya. Apakah SMP ada semacam OSIS? Nggak ada ya, Ustazah Sinta. Jadi yang ada OSIS atau kalau di Bina Umat namanya Organisasi Santri Bina Umat itu pada kelas 11 ya. Jadi hanya SMA saja seperti itu. Bina Umat Art Competition. Ini salah satu agenda tahunan Bina Umat ya, ada Bina Umat Art Competition ini gitu, dan di situ karena art ya biasanya lebih ke seni apa aja Ustazah Sinta? Ada seni baca Al-Quran ya, maksudnya suara, kemudian ada nasyid gitu ya, nasyid atau hadroh ya. Beatbox ya, beatbox gitu, atau nasyid. Kemudian tari tapi ini internal ya, kalau yang Ikhwan ya ditonton Ikhwan, kalau Akhwat ditonton Akhwat gitu ya. Kemudian ada seni rupanya, ada menggambar, melukis atau membuat kaligrafi juga ada. Masih ada ya, ini program tahunan, insya Allah masih ada. Terus ada besok kan ada placement test untuk kelas 10. Nah itu yang diujikan apa ya? Nanti akan diumumkan ya untuk plus di forum di akhir. Ini udah ada yang memberikan motivasi ya, selamat mondok ya guys. Ini teman-temannya dimotivasi semua oleh ya. Kebanyakan kok menanyakan apakah ada boleh membawa jajan. Sudah berpikirnya jajan ya, Masya Allah luar biasa. Laundry-nya setiap hari, jadi kalau laundry menyesuaikan ya gitu. Nah, jadi setiap sore nanti pihak laundry-nya akan mengambil baju kotor bagi yang mau laundry tiap sore. Tapi lebih baik mungkin mencuci sendiri ya, nanti uang laundry-nya bisa buat jajan gitu. Ustadz mau nanya, kalau cuci baju apakah dikasih waktu? Biasanya sore ya, anak-anak nyuci, atau kadang malam, atau bisa saja mungkin setelah subuh gitu ya. Nanti menyesuaikan waktunya sendiri-sendiri. Apakah boleh membawa pewangi pakaian atau parfum? Boleh ya, asal tidak berlebihan memakai. Per hujroh berapa orang per kamar ya? Kalau yang Akhwat dan Ikhwan itu yang kamar standar isinya 6. Tapi ada juga yang kamar besar, tapi hanya sedikit ya, yang kamar besar ini isinya 8. Tapi secara umum per kamarnya isinya 6 orang. Dengan 3 tempat tidur tingkat ya, bagi yang sudah pernah masuk pondok. Tempat tidur tingkat ada 3, berarti isinya 6 orang. Kemudian ada lemarinya 3 buat 6. Kalau buah-buahan juga ada di menu makan. Mungkin tidak tiap hari ya, hanya beberapa kali saja gitu. Jadi, tapi nanti misalnya membutuhkan buah bisa membeli atau pesan di kantin. Bulughul maram ada nggak? Ada dong. Muhadoroh ada dong. Muhadoroh itu tiap seminggu sekali ya Ustazah. Nah, muhadoroh ada. Kalau nggak kebagian makan gimana ini pertanyaan yang luar biasa spektakuler. Insya Allah kebagian semuanya ya gitu, karena kalau nasi memang mengambil sendiri-sendiri, tapi kalau lauk biasanya dari dapur ada petugasnya yang mengambilkan gitu. Jadi biasanya tetap adil ya gitu. Walaupun terkadang ada juga yang kehabisan, tetapi nanti bisa diambilkan lagi dari dapur. Ada ekskul voli nggak ya? Nggak ada ya, Ustazah? Voli nggak ada ya. Kalau yang berbau olahraga itu sepak bola, terus basket, futsal, terus pencak silat. Pencak silatnya siapa? Memanah ya, memanah gitu.
Kalau pencak silatnya di Bina Umat memakai perguruan tapak suci gitu. Jadi kalau dari perguruan lain boleh ya, tapi kalau di Bina Umat menggunakan perguruan tapak suci. Tapi selama pandemi karena nggak boleh berdekatan dan kontak fisik, jadi memang tidak ada kemarin gitu. Terus apa di pondok ada bimbel? Ada ya untuk kelas akhir dan untuk kelas bawah. Insya Allah ada. Maaf, Tada, Bulughul Maram ada nggak Fathul Qutub? Kalau Fathul Qutub biasanya ujiannya di akhir ya, di akhir tahun. Biasanya kelas 3 gitu. Ada ekskul bahasa Inggris. Kalau perbahasaan nanti diurusi oleh bagian bidang bahasa ya. Jadi bahasa Arab dan bahasa Inggris nanti ada si kebahasaannya. Ada. Untuk seni kaligrafi ada tidak Us? Ada. Jadi nanti ada pelajaran namanya khat. Gitu. Pelajaran khat ini adalah pelajaran cara menulis huruf Al-Quran dengan bagus. Ya, nanti bisa mengarah seni kaligrafi juga. Terus adakah ekskul salto-saltonan? Ya nggak ada ya. Kalau salto ya berkaitan dengan tadi ya pencak silat mungkin ya. Nggak ada ya senam lantai. Masak mie di mana aja boleh. Ini masih dari ini ya mungkin yang sudah pernah. Untuk laundry bayar nggak Ustazah? Oh bayar ya. Nanti tapi bayarnya tidak ke sekolah tapi ke pihak laundrynya gitu. Adakah robotik? Selama pandemi ini tidak ada ya, tapi sebelumnya ada ya. Nanti kalau misalnya memang banyak yang berminat, nanti mungkin akan berkoordinasi lagi dengan pengampu robotik, tapi dulu ada. Apakah ekskul setiap hari, Us? Nggak tiap hari ya? Nanti ada jadwalnya. Gitu. Ini ada tips nih dari Ahi Abdi Dinata. Minta air panas, tinggal taruh di plastik tuh, masak deh tumi. Ini expert ya, berpengalaman ini, Masya Allah. Boleh bawa raket nggak, Us? Boleh, alat olahraga boleh ya. Us kalau di pondok tidurnya jam berapa? Yang standar itu tidurnya jam 10 ya. Setelah jam 10 itu biasanya nanti ada musrif-musrifah keliling ngecek gitu. Kalau yang ada yang belum tidur disuruh diam gitu atau tidur gitu. Ada pergantian kamar tidak ya, Us? Ya. Ada tiap 1 semester sekali ya. Oh 1 tahun sekali, 1 tahun sekali. Jadi nanti biar bisa merasakan kadang di kamar yang mana, di mana gitu. Ekstrakurikuler Bina Umat apa aja ya, Us? Ya tadi ya seputar kebahasaan, kemudian tahsis, seni baca Al-Quran, memanah, pramuka kalau yang pasti ya, gitu, seni baca Al-Quran, nasyid, hadroh gitu. Ya nanti bisa ada di, kalau yang kalian yang punya Instagram bisa nge-follow Instagram Bina Umat. Kelas 10 semangat guys, semangat juga gitu ya, kelas 7 juga ya. Us boleh nggak bawa HP tapi dititipkan ke pengasuh? Boleh, tapi tidak boleh dipakai ya. Jadi dititipkan selama 1 semester ya. Sampai mau pulang baru boleh diambil. Jadi tidak boleh terus us minjem gitu. Ini biasanya dipakai untuk yang luar Jawa ya, yang nanti kontak ketika mungkin naik pesawat atau apa gitu. Biasanya yang rumahnya dekat itu tidak membawa HP. Terus apakah kelasnya sudah dibagi? Besok akan ada pengumuman ya, insya Allah. Itu ya mungkin chatting-chatting yang sudah ada, beberapa chatting pertanyaan yang bersama ya. Jadi insya Allah sudah terjawab. Di bagian raise hand juga tadi sudah bertanya semuanya ya. Atau ada yang mau menanyakan lagi? Ini Ticut Karen. Ini mau nanya lagi kok. Ngeklik raise hand lagi. Mau menanyakan lagi? Silahkan. Ya, Ustazah ini kedengaran nggak ya saya? Kedengaran sekali. Oh iya, ekskulnya nanti ada yang diwajibkan atau milih sendiri ya, Us? Oh iya, ada lagi? Nah, nanti kalau di pondok ada dokter hormon gitu nggak ya? Oh, dokter hormon. Iya. Apa? Oh maksudnya. Oh ya. Nah, jadi untuk tadi apa pertanyaan pertama? Ekskulnya ada yang diwajibkan atau? Oh, ekskul.
ekskulnya ada ekskul wajib sama ekskul pilihan ya. Jadi memang ada pembatasan ya biasanya karena takutnya nanti ikut ekskul banyak banget terus lupa ngajinya, lupa belajarnya gitu. Jadi biasanya satu ekskul wajib sama berapa ekskul pilihan Ustazah? Sama 2 ekskul pilihan maksimal yaitu. Gitu. Kemudian untuk dokter atau konsultasi mungkin masalah hormonal nanti bisa konsultasi dengan dokter, bisa ke klinik atau nanti mungkin sekolah bisa memanggil misalnya pakar tentang itu. Kalau di kantinnya kantin koperasi itu masker medis gitu nggak Us? Di koperasi ada apa? Ada masker medis gitu nggak? Oh, ya? ada masker medis, ada Oke. Kalau bawa susu akta buat minum di sana sama dapur khususnya untuk masak siswa gitu ada nggak ya? Untuk masak apa? Ada. Dapur khusus untuk masak siswa. Untuk masak pribadi. Oh, kalau misalnya cuma buat mie nanti bisa numpang di kantin ya. Gitu. Tapi kalau yang khusus dapur untuk siswa sih nggak ada ya. Gitu. Tapi biasanya numpang di ibu-ibu kantinnya gitu. Karena ibu-ibu kantinnya kan ramah banget ya. Jadi bisa numpang masak di sana. Boleh bawa boneka nggak Ustazah? Ini ada pertanyaan juga. Selama ini sih diperbolehkan ya. Oh ya, sudah ya karena juga waktunya sudah melebihi waktu yang sudah ditentukan. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan di grup WA kelas, insya Allah ya. Akan dijawab oleh admin grup atau ustadz-ustadzah yang ada di grup tersebut. Nah, mungkin forum kita hari ini cukup sekian ya sebenarnya. Terima kasih kepada seluruh pemateri, ada Ustadz Hardono, kepada Dr. Cipta, para ustadz-ustadzah yang berkenan membersamai, dan juga semua santri-santriwan Bina Umat yang sudah bersemangat mengikuti forum Zoom pada pagi dan siang hari ini. Semoga acara kita hari ini bermanfaat dan semoga semakin bersemangat untuk masuk ke pondok. Mari kita tutup forum kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga semuanya sehat, tetap mendekatkan diri kepada Allah, tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. Ya, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.